Ibu akan memulai pelajaran ini. Perkenalkan, nama Ibu Ani Gelsita. Ibu di sini sebagai pengganti sementaranya Ibu Ani. Karena Ibu Ani ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, pelajaran kemarin kita sampai di mana? Kemarin sudah? Nah, sekarang kita masuk di bab 1 kelas 12 ini tentang konsep ushul fikih. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran ini, pertama-tama kita akan belajar bersama tentang konsep ushul fikih. Nah, sebelum kita belajar, kita tuh harus tahu dulu nih, apa itu fikih dan apa itu ushul fikih. Nih, pengertian fikih sama ushul fikih. Nah, Ibu mau tanya sama kalian nih, ada yang tahu fikih? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu fikih? Ayo jawab. Masa dari kelas 10 udah kalian belajar loh. Ayo. Tahu? Jawab. Di buku tuh ada. Kan kita belajar. Udah nulis semua kan? Udah nyatet kan? Ya. Masa nggak tahu apa itu fikih? Kan cuma fikih ditanya. Ayo. Siapa yang jawab? Apa tadi? Memahami secara mendalam. Siapa namanya? Oke. Nih. Ibu ada. Makasih, Bu. Oke, tadi udah jawab sama Bapak. Bapak kan? Yang fikih itu memahami secara mendalam. Sebelum Ibu memasuki pelajaran ini, Ibu mau ngasih tahu nih. Ibu memakai peta konsep tentang pohon. Pohon. Di sini ada daun sebagai fikih dan batang itu sebagai usul fikih, akar sebagai Al-Quran dan hadis. Ada yang tahu? Kenapa dibuat kayak gini? Nggak tahu? Oke, Ibu jelaskan. Daun itu fikih, batang itu usul fikih dinamakan dengan pohon. Al-Quran dinamakan dengan akar. Nah, kita ibaratkan nih, bila pohon ini tidak akan berdiri, tidak akan tegak bila tidak ada akar. Ngerti? Nih, fikih dan usul fikih tidak akan berdiri bila tidak ada Al-Quran hadis. Nah, akar ini fungsinya untuk fondasi menahan pohon ini. Kita ibaratkan lagi nih, contohnya, misal akar, apabila tidak ada pohon, bisa hidup nggak? Akar? Bisa. Bisa hidup kan? Nah, tapi kalau pohon tidak ada akar, bisa hidup nggak? Nah, sama halnya kayak fikih dan usul fikih, apabila tidak Al-Quran dan hadis, dia tidak bisa. Karena Al-Quran dan hadis itu dari usul fikih dan fikih. Ngerti? Maksudnya, Bu, gimana dari usul fikih gimana? Ini karena kan akar ini sebagai fondasi untuk menopang pohon ini. Maksudnya tuh Al-Quran dan hadis ini sebagai fondasi usul fikih dan fikih. Dah. Udah ngerti semuanya? Tentang ini? Udah? Kita masuk nih ke pengertian fikih. Nah, fikih itu terbagi menjadi 2 definisi. Yang pertama definisi secara istilah, yang kedua definisi secara bahasa. Oke? Definisi secara bahasa yang dikatakan Nova tadi, memahami secara mendalam, mengerti, ahli. Jadi dapat kita tahu nih bahwa fikih itu berkaitan dengan potensi akal, pengerahan potensi akal. Ada yang tahu kenapa? Potensi akal. Ayo, ada yang tahu? Nggak tahu? Ada nggak? Jadi belakang? Tahu nggak? Oke. Gue jelaskan. Kenapa disebut dengan potensi akal? Karena kalau kita memahami secara mendalam, mau mengerti, mau paham, itu kan kita menggunakan potensi akal kan? Kita menggunakan potensi akal. Tanpa adanya potensi akal kita tidak bisa memahami secara mendalam. Kita tidak bisa mengerti apa yang ingin dibicarakan nantinya. Jelas?
Jadi pada kitabnya fikih ini pemikiran manusia ya. Ya, pemikiran manusia secara mendalam. Udah jelas? Tentang pengertian fikih ini secara bahasa ini. Lanjut ke secara istilah kalau udah paham. Udah? Nah, kita lanjut ke secara istilah. Secara istilah tuh ada pendapat tentang Abdul Muhammad Qolab. Wahab Qolab. Nah, ya, coba bacakan dalilnya, ada di buku tuh. Ada kan? Bacakan. Yuk sama-sama bacakan. Fikih adalah enggak dalilnya. Al-Fiqhu coba. Jawabannya apa? Coba bacakan. Al-fiqhu huwa majmu'atul ahkami syar'iyyatil amaliyatil mustafadati min adillatihat tasdiliyah. Oke, diulangin ya. Al-fiqhu huwa majmu'atul ahkam arsya'iyah al-mustafa. Al-fiqhu huwa majmu'atul ahkam arsya'iyah al-mustafadah min adillatihat tasdiliyah. Yang artinya fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan dalil yang rinci dan jelas. Oke? Nah, dapat kita simpulkan nih. Fikih secara bahasa dan secara istilah, kan ada dua definisi tadi. Secara istilah dan secara bahasa. Dapat kita simpulkan bahwa fikih itu berkaitan dengan ketentuan hukum-hukum syarak. Ada yang tahu ketentuan hukum-hukum syarak itu apa? Ya, Pak. Yaitu ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dan berbagai aspek kehidupan. Oke, sip. Nih. Seperti yang dibilang sama siapa namanya? Ayah Irham nih, ketentuan hukum syara itu adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia di berbagai aspek kehidupan. Baik itu ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh ulama, dan lain-lain sebagainya. Oke? Fikih itu hukum Islam. Apa aja hukum Islam? Wajib, sunnah, makruh, Buah. Ya. Coba yang lain tuh dijawab juga, ya. Kita bawa enjoy aja, kita bawa santai sama ibu. Oke? Nah, udah paham tentang fikih, pengertian fikih sama usul fikih? Pengertian fikih? sudah Bu. Sudah. Sudah. Oke, kita masuk ke usul fikih. Usul fikih itu gabungan dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Al-usul dan al-fikih. Al-usul itu jamak dari kata al-aslu, yang berarti apa? Asal sesuatu yang dari Sesuatu yang menjadi dasar atau landasan. Nah, sedangkan al-fiqhu atau fikih ini sudah kita jelaskan tadi kan? Nah, al-fiqhu atau al-fikih ini berarti pemahaman secara mendalam. Oke? Udah? Kita lanjut secara istilah. Dia punya secara istilah juga sama kayak pengertian fikih tadi. Coba bacakan yang menurut Muhammad Al-Syaukani tentang fungsi usul fikih. Yang Idrakul Qawaid. Ya. Coba bacakan. Udah nyatat semua kalian bab 1? Udah. Terus kenapa diam? Baca ayatnya. Sama-sama bacanya tuh. Sama-sama. 1, 2, 3 baca. Idrakul qawaidil lati yatawassalu biha ila sifatil syari'ati far'iyati min adillati
ilmiah, yang artinya fungsi fikih itu adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali istinbat. Istinbat itu adalah tata cara, hukum-hukum furu dari dalil-dalil yang secara rinci dan jelas. Oke? Furu, furu. Ada tuh furu? Siapa? Pokok. Asal. Furu itu adalah ilmu fikih yang membahas tentang hukum Islam. Oke? Ngerti? Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa usul fikih ini berarti tentang sarana atau alat yang dapat digunakan sebagai memahami Al-Quran dan Nas Sunnah. Nas Al-Quran dan As-Sunnah. Oke? Nanti kalau ibu tanya, kalian harus tahu nih. Jadinya kalian tuh harus pahami apa yang ibu bicarakan. Ibu ulangin lagi. Definisi usul fikih berarti sarana atau alat yang dapat digunakan sebagai memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kenapa memahami Al-Quran dan As-Sunnah tadi? Nah, ya, betul. Dapat hadiah. Betul yang dikatakan siapa tadi? Ibu-ibu. Siti, agar menghasilkan hukum-hukum syara. Contohnya, misal perintah melaksanakan sholat. Dalam Al-Quran ayatnya jelas nih, aqimus sholat wa la tuz zakat, dan dirikanlah sholat. Ya, nah di dalam Al-Quran sholat itu hukumnya apa? Wajib kan? Wajib. Nah, wajib terus kita perlu usul fikih. Nah, di dalam usul fikih ini ada salah satu amar. Fil amri lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Nah, berarti fikih dan sholat itu hukumnya wajib. Nah, wajib inilah yang disebut dengan fikih. Hukumnya ya. Ya. Nah, selain untuk mengetahui dan memahami nas Al-Quran ini, usul fikih itu juga berfungsi sebagai menghasilkan dan menetapkan itu yang hukum-hukum syara bersifat furu'iyah. Furu'iyah. Jelas? Furu'iyah itu adalah perbedaan baik dari pandangan, pendapat, kayak gitu. Jelas semuanya tentang pengertian fikih sama usul fikih? Jelas? Jelas? Nah, kalau jelas, ibu akan masuk nih ke dalam objek pembahasan ilmu fikih. Udah jelas kan? Oke. Kita masuk ke dalam objek pembahasan ilmu fikih. Objek pembahasan ilmu fikih itu adalah perbuatan mukallaf. Dari nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan perbuatan tertentu. Perbuatan mukallaf. Ada yang tahu perbuatan mukallaf? Mukallaf itu orang yang sedang diberi beban hukum. Nah, ya. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah tertentu. Ini mukallaf. Jadi namakan mukallaf itu orang yang dibebani. Ciri-ciri mukallaf. Ayo. Ciri-ciri mukallaf. Ini udah belajar dari kelas 10, udah belajar tentang mukallaf. Dalil.
ibadah, muamalah, ukubah, jinayah. Kita masuk dulu dalam satu, ibadah nih. Ibadah itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Apa arti ibadah? Hablum minallah. Hubungan manusia terhadap Allah. Ya, hubungan manusia terhadap Allah. Nah, ibadah ini terbagi menjadi dua. Secara umumnya terbagi menjadi dua nih. Satu, ibadah maqdhah. Dua, ibadah ghairu maqdhah. Ibadah maqdhah ini adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya itu sudah diatur secara jelas. Sedangkan ibadah ghairu maqdhah itu adalah tata cara pelaksanaannya itu belum jelas dan rinci. Oke? Ingat kan? Ibadah maqdhah itu tadi tuh diatur secara jelas. Sedangkan ibadah ghairu maqdhah belum diatur secara jelas dan rinci. Nah, contoh ibadah maqdhah. Ada yang tahu? Apa aja? Puasa. Sholat, puasa, haji, ya, betul. Nah, contoh ibadah maqdhah itu ada sholat, puasa, haji, zakat. Nah, itu kan kenapa ibadah itu yang puasa, haji, sholat itu dinamakan ibadah maqdhah? Kan ibadah maqdhah itu tadi kan tata cara pelaksanaannya itu sudah rinci dan jelas kan? Nah, pasti kalian tahu kenapa? Dia berhubungan langsung dengan Allah. Nah, iya, dia berhubungan langsung dengan Allah dan tata cara pelaksanaannya pun sudah jelas. Misalnya seperti perintah melaksanakan sholat nih. Nah, sholatnya tuh kan rukunnya sudah jelas. Terus kalau kita mau sholat itu harus suci dulu kan? Ya. Nah, itu kan sudah diatur tata cara pelaksananya. Sedangkan yang contoh ghairu maqdhah, ayo. Jual beli itu termasuk ke dalam nanti ada muamalahnya. Tolong menolong udah tuh berbuat kebaikan. Ya. Salah satu lagi ada sedekah nih. Di sedekah tata cara pelaksanaan itu aturan itu belum diatur secara rinci. Kadar sedekah itu berapa, kapan kita bersedekah, itu kan belum diatur tata cara pelaksanaannya kan? Belum kan? Nah, jadi itu termasuk dalam ghairu maqdhah nih, karena tata cara pelaksanaannya itu belum diatur secara jelas. Ya, kita masuk ke dalam muamalah yang kedua. Muamalah nih, muamalah itu hubungan manusia dengan ya betul. Apa tadi? Hubungan antara Allah dan manusia dengan sesama manusia. Ya, oke. Sip. Muamalah itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Contohnya, jual beli itu tadi, itu termasuk dalam muamalah tuh. Sewa menyewa, kan berhadapan langsung dengan manusia. Oke? Kita masuk nih yang ketiga. Ukubah. Ukubah itu apa? Ayo jawab. Permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana. Ya betul. Ya, itu lagi. Kenapa? Jadi berani jawab. Ukubah itu tadi tindak pidana atau kejahatan. Contohnya apa? Ayo contohnya. Jinayat. Pembunuhan. Ya, pembunuhan, pencurian itu termasuk dalam ukubah. Banyak nyambut. Termasuk dalam ukubah. Ya. Terus kita lanjut ke jinayah. Jinayah nih. Jinayah apa ya? Jinayah. Coba yang cowok-cowok tuh. Coba yang cowok, masa ya cewek semua yang jawab. Jinayah. Ayo. Tahu? Jinayah tadi tentang pembunuhan bukan? Aku bu. Ya, jinayah itu ada yang berkaitan dengan sanksi. Jinayah itu berkaitan, nah nggak ada yang menjawab kan, Ibu? Oke, Ibu jelaskan jinayah itu berkaitan dengan sanksi. Nah, apabila seseorang itu melakukan pelanggaran, seperti pelanggaran ibadah, pelanggaran muamalah, pelanggaran yang ukubah itu tadi, itu
itu diatur oleh jinayah, sanksi. Dapat Oke? hukuman dong, Bu. Hah? Dapat hukuman. Ya, dapat hukuman dia. Hukuman apa itu, Bu? Ya, hukuman tentang saya Islam. Kan itu tadi kan ada tentang seorang melakukan pelanggaran, baik ibadah itu tadi, ibadah, muamalah. Oke? Hukuman Jadi apa? setiap yang sesuatu yang melanggar itu akan diberikan hukuman. Iya, tergantung, ada yang tadi sudah dijelaskan tadi ibadah, ya yang terkait dengan ibadah itu tadi seperti sholat, itu pasti ada hukumannya. Neraka itu ya. Ya, betul. Maksudnya apa ya? Disiksa di kuburan, Bu. Ya. Soalnya kan ibadah itu kan wajib. Iya kan, anak-anak ya? Nah, Taunya disiksa, dikubur, masuk neraka itu dari mana tuh, Bu? dari hadis dan dalil-dalilnya itu sudah dijelaskan, Bu. Guna. Ya. Berarti dari akar tadi ya, Bu? Ya, ini dari akar tadi. Sudah Ibu, itu tadi jelaskan akar ini sebagai fondasi dari semua ini tadi. Oke? Oke semuanya? Ya, Bu. Objek pembahasan fikih jelas? Jelas. Kita lanjut terakhir. Objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan usul fikih apa? Syariat yang bersifat kuliah atau yang menyangkut dalil-dalil. Ya, betul. Nah, tadi objek pembahasan usul fikih itu adalah syariat yang bersifat kuli. Jelas. Ya, dan dari dalil-dalil hukum. Baik dalil hukum itu yang menyangkut dari nas Al-Qur'an maupun dalil hukum itu ijtihad dari ulama ijtihad tadi, seperti al-qiyas, al-ijma itu. Oke? Jelas? Sudah Ibu jelaskan kan tentang pengertian sama objek pembahasan fikih. Nah, pengertian ini tadi kan ada dua, fikih sama usul fikih. Nah, objek pembahasan yang fikih ada dua juga nih, objek pembahasan fikih dan usul fikih. Ada yang bertanyakan sama yang itu tadi? Sebelum Ibu tutup materi ini dan lanjut sama materi yang lain lagi. Materi yang lain ini lagi. Kita lanjut. Kalian tuh harus paham ini dulu, biar kita lanjut di sini. Ada yang paham? Ada yang nggak paham? Ngerti? Oke, Ibu tutup ya. Ini Ibu ada motivasi untuk kalian nih. Nah, kalian kan sebentar lagi mau tamat nih. Kalian tuh udah kelas 12. Nah, masa depan itu terus bergerak. Masa depan itu terus bergerak. Jadi kita pun tidak boleh menunda-nunda dengan kata nanti.